وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم لا نجم من العلماء العاملين ومن الأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤلفين الكتب وصناعها الكتاب إن الله تعالى جميعا يتقبل من الصالحين وعليهم شيء لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أي أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. Saya memulai mengaji kitab ini dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar di dunia, Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar di dunia, Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar di dunia, Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Kalau kita biasanya apa artinya? Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Nanti kita bahas ya. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu hanya milik Allah Rabbil Alamin yang merajai seluruh alam semesta. Wassalatu dan adapun salawat rahmat Allah, wassalamu dan salam Allah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semoga sampai kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Salat mudah-mudahan menghormati siapa Allah alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallama, dan mudah-mudahan memberikan keselamatan atau kesejahteraan. Wa ba'du, wallahu a'lam bishawab. Sampai wa ba'du dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tijab Ad-Darawi itu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa alasannya? Kenapa diawali dengan Bismillah? Ada berapa alasan? Ada tiga. Coba masih ingat kan argumennya? Masih ingat nggak? Ini kakak kelas nih, kelas 8, kelas 9, kelas 11, kelas 12. Masih ingat nggak? Masih. Coba dilanggongkan bareng-bareng ya, langgongkan bareng-bareng. Tiga alasan utama musannif menawainya dengan membaca Bismillah agar mendapat barokah. Satu, dengan mengikuti kepada kitab yang suci. Dua, dengan mengamalkan pada hadis Rasul Jumat.
tiga dengan menjalankan amal ulama tauladan, mari kita baca bismillah agar hidupnya barokah. Hafal kan? Kalau yang tidak hafal dicatat ya, catat, diulangi. 3 alasan utama, catat. Yang belum punya catatan silakan dicatat. 3 alasan utama musannif mengawalinya. Musannif itu siapa? Pengarang kitab ya. Maklumatnya sama kayak Rubibilul Mustafa Balil Maqasidana Waghfir lana ma'amadu Ya wasi'al karami. Ya, 3 alasan utama musannif mengawalinya. Itu paragraf 1 ya. Paragraf 2-nya dengan membaca bismillah agar mendapat barokah. Satu, yang ketiga, paragraf 3-nya, 1 dengan mengikuti diberi jarak spasi kepada kitab yang suci. Kemudian paragraf 4-nya, 2 dengan mengamalkan pada hadis Rasul junjungan. Yang kelima, 3 dengan menjalankan amal ulama tauladan. 3 dengan menjalankan amal ulama tauladan. Yang keenam terakhir, mari kita baca bismillah agar hidupnya barokah. Udah ya. Nanti yang tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, setiap ngaji bawa buku, bawa pulpen supaya mencatat ya, catatan yang penting supaya tidak cepat lupa. Karena kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun. Jadi ilmu itu ibarat apa? Ibarat binatang buruan. Ibarat binatang buruan. Binatang buruan ketika sudah ditangkap, nih, kira-kira kalau misalnya tidak diikat, lepas nggak? Lepas. Sama dengan ilmu pun sama dengan binatang buruan. Maka al-ilmu saydun, ilmu itu adalah binatang buruan. Wal kitabatu khaydun, tulisan itu adalah pengikatnya. Di tulisan, catatan itu adalah yang mengikat ilmu. Karena suatu saat kita pasti lupa ya. Karena manusia itu tempatnya lupa. Al-insan mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa.
pasti suatu saat kita lupa. Kalau kita punya catatan, ingat lagi nggak? Ingat lagi. Maka ilmu itu seperti binatang buruan, kalau tidak diikat dengan catatan maka ilmunya akan hilang. Maka supaya tidak hilang ilmunya, diikat, ditulis dengan catatan. Paham ya? Itu pentingnya menulis supaya kita tidak lupa ya. Kemudian ada 3 alasan kenapa musannif pengarang kitab mengawali kitabnya ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh ulama, seluruh pengarang kitab mengawali kitabnya ini dengan Bismillah. Coba kalian buka kitab Al-Amil. Tahu kitab Amil? Awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Jurumiyah awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pasti semua kitab-kitab yang dituliskan itu diawali dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diawali dengan Bismillah? Yang pertama tadi, ibtidaan bil kitabil aziz, mengikuti kepada kitab Al-Quran yang mulia, atau kalau dinamakan mengikuti kitab Al-Quran yang suci. Kenapa suci? Karena kalau kita memegang Al-Quran harus dalam keadaan apa? Keadaan suci, punya wudu. Kalau tidak punya wudu, tidak boleh memegang Al-Quran. Makanya Al-Quran itu suci ya. Nah ini yang pertama adalah mengikuti kepada kitab Al-Quran yang suci. Karena Al-Quran diawali dengan apa? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu diawali dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Al-Quran ini dibaca, dipelajari, bahkan dihafalkan oleh jutaan umat Islam di dunia. Semua umat muslim pasti membaca Al-Quran. Nah ini para pengarang kitab, para ulama ingin supaya kitabnya ini dibaca oleh jutaan umat Islam seperti Al-Quran. Jadi yang pertama adalah mengikuti kepada kitab Al-Quran dengan harapan kitab yang dipelajarinya ini juga bisa diamalkan seperti Al-Quran. Paham ya? Itu yang pertama. Yang pertama, kenapa setiap kitab diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua apa? Alasannya amalan bihadisin Nabi, mengamalkan hadis Nabi. Apa hadisnya? Ada yang hafal hadisnya? Coba. Kalau ada yang hafal hadisnya dikasih hadiah. Ada yang hafal? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdal au aqqa au azdam. Itu hadis apa? Hadis kenapa setiap perkara harus diawali dengan bismillah. Kata Nabi, kullu amrin, setiap perkara, dibalin, yang penting, ya, yang dianggap penting,
la yubda'u fihi, yang tidak diawali di dalamnya itu bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtan, maka perkara tersebut kurang berkah. Apa berkah? Artinya berkah apa? Kalian sering mendengar kata-kata berkah. Kalau kita hidup ingin berkah, maka harus apa? Harus mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kita hidup ingin berkah, harus memuliakan orang tua, harus memuliakan guru. Berkah itu artinya apa berkah? Barokah itu maknanya ziyadatul khair. Apa ziyadatul khair? Tambah kebaikan. Jadi ciri-ciri orang hidupnya berkah, semakin hari hidupnya semakin baik. Semakin hari hidupnya semakin baik, ibadahnya semakin meningkat, keluarganya pun sama, semakin rukun. Nah, ini ciri orang hidupnya berkah. Karena berkah itu ziyadatul khair. Nah, supaya urusan kita, hidup kita berkah, maka kita harus mengawali segala sesuatu dengan apa? Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, ini amalan bismillahirrahmanirrahim itu adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh guru kita almarhumah Abah Kiai Haji Turmudi. Jadi beliau ini setiap ingin duduk itu selalu mengamalkan bismillah. Setiap ingin bangun dari duduk selalu mengamalkan bismillah dengan sholawat. Supaya apa? Supaya selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dulu pernah Bapak ijazahkan kepada kalian, jadi supaya kita ini selalu berada dalam lindungan Allah, maka amalkan membaca bismillah dengan sholawat. Dibaca bareng-bareng, ya. Dibaca bareng-bareng. Ini laki-laki dibaca, perempuan juga sama, ya. Ini amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh almarhumah Abah Kiai Haji Turmudi. Beliau ini selalu membaca ketika mau duduk, ketika mau bangun dari duduk, selalu dibaca. Ikut bareng-bareng, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hafal nggak? Hafal, ya? Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gampang, ya?
singkat. Nah itu bacaannya singkat tapi fadilahnya luar biasa. Kapan diamalkannya? Nih, ketika kalian mau duduk, umpamanya baru datang, ya, baru datang, mau duduk, baca apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama kalian duduk di tempat tersebut, insya Allah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika bangun dari duduk, kalian mau beranjak, mau umpamanya mau ke sekolahan, mau ke kelas. Ini ketika bangun dari duduk, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah selama kalian jalan itu akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Kita selalu mengingat Allah. Kalau kita selalu mengingat Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Jadi kita akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Amalkan, ya. Jadi kalian mau dulu baca Bismillah dengan sholawat, mau bangun pun baca Bismillah. Atau kalian mau naik sepeda, mau naik motor, mau naik mobil, juga sama. Mau duduknya baca Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi harus nikmat, ya. Jadi menceritakan kenikmatan adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dalam surat apa? Surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi harus dinikmat. Dulu Bapak waktu masih mondok di Sukabumi, ini pernah mau nyebrang jalan. Ketika nyebrang jalan, tiba-tiba ada mobil angkot kencang. Angkotnya kan kencang. Ketika angkotnya kencang, Bapak lewat, itu tiba-tiba mobil berhenti. Penumpangnya ngejerit, disangka bapaknya ketabrak. Tapi alhamdulillah masih selamat. Ini harus bin-ni'mah. Jadi kalian amalkan. Insya Allah kalau diamalkan akan selalu mendapatkan perlindungan Allah. Jadi seolah-olah ada yang narik, ya. Ketika mau nyebrang ada yang narik dari belakang. Jadi masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pernah suatu saat harus beriman ketika di Jakarta kuliah, naik motor. Kalau dulu masih bujangan, naik motornya agak kencang, nyalip. Jadi mau nyalip mobil, pas mau nyalip di depannya ada mobil lagi. Nah ketika mau nyalip ada mobil lagi, Bapak berhenti, jadi posisinya merem, artinya pasrah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini teman yang di belakang yang naik motor disangka Bapak ini ketabrak, tapi alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu fadilah keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dibaca, ya, diamalkan supaya hidup kita ini selalu mendapatkan keselamatan. Karena mara bahaya, ya, itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Allah. Maka kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi setiap perkara
Kalau tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut kurang berkah, kurang sempurna. Ya, kalau ibarat kambing itu ekornya terputus. Kalau ada kambing ekornya terputus, kira-kira sempurna nggak? Kambing ekornya terputus itu tidak sempurna. Atau kambingnya budukan, ya, korengan, sempurna nggak? Tidak sempurna. Atau cacat. Nah, ini ibarat sama. Kalau perkara kita ngaji tidak diawali dengan bismillah, maka ngajinya kurang berkah. Maka awali segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya hidupnya berkah, supaya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun ada beberapa perkara yang tidak dianjurkan membaca atau diawali dengan bismillah. Nah, ini harap diperhatikan. Ya, ada beberapa perkara tidak dianjurkan diawali dengan bismillah. Kenapa? Karena perkara tersebut sudah mengandung dzikir, sudah mengandung nama-nama Allah. Contohnya apa? Contohnya mau adzan. Tahu adzan? Mau manggil melaksanakan sholat 5 waktu, itu adzan. Lafaz awalnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar itu sudah ada asma Allah, maka tidak dianjurkan dengan membaca bismillah. Jadi kalau mau adzan tidak bisa baca bismillah, karena adzan tersebut awalnya sudah ada lafaz Allah. Paham ya? Laki-laki nih yang mau adzan tidak usah baca bismillah dulu, langsung aja. Atau kalau mau baca apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kalau adzan sunnahnya bagaimana? Sunnahnya menghadap kiblat, ya. Jadi laki-laki nih kalau adzan sunnahnya ngadap kiblat. Kemudian sunnahnya punya wudu. Ini mah jangan belum wudu udah adzan, wudu dulu, ya, habis wudu baru adzan. Kemudian sunnahnya memegang kuping kanan atau dua telinga dipegang. Supaya apa? Supaya membantu menarik suara. Itu sunnahnya. Bahkan ketika melafazkan hayya 'alas shalah, nah ini sunnahnya nengok miring ke arah kanan. Hayya 'alas shalah. Kemudian ketika hayya 'alal falah nengok ke arah kiri. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jadi ada tata cara untuk adzan. Ini yang suka adzan harus tahu tata cara sunnah-sunnah di dalam adzan. Ya. Jadi adzan tidak disunnahkan diawali dengan membaca bismillah. Kemudian yang kedua apa? Yang tidak disunnahkan bismillah, melakukan sholat. Sholat itu diawali dengan apa? Dengan takbiratul ihram, dibarengi niat. Takbiratul ihram bunyinya bagaimana? Allahu Akbar. Maka ketika sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram itu tidak disunahkan baca bismillah, ya, tidak disunahkan baca bismillah.
kecuali baca apa? Baca surat An-Nas. Jadi kita sebelum sholat 5 waktu atau sholat sunnah itu dianjurkan baca surat An-Nas. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nar. Supaya apa? Supaya terhindar dari godaan syaitan. Karena ketika sedang sholat itu setan selalu menggoda manusia. Sholatnya di masjid, sholatnya di musola, tapi hatinya ada di mana di mana-mana, pikirannya ada di mana-mana, ada yang di rumah, ada yang di sekolah, ada yang di pasar, ada yang di mall, ya. Ini hatinya kemana-mana. Jadi setan selalu menggoda manusia. Makanya supaya tidak digoda setan, baca surat An-Nas sebelum sholat, ya. Kemudian baca lagi, Rabbi ini a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kemudian disunahkan bersiwak, ya, bersiwak itu sunnah sebelum sholat. Nah ini ketika sebelum sholat itu tidak dianjurkan baca bismillah kecuali apa? Kecuali baca surat An-Nas, ya. Jadi tidak usah Bismillahirrahmanirrahim sholli fardhu zuhri, itu tidak disunahkan, ya. Kemudian yang ketiga, tidak disunahkan baca bismillah ketika mau mengucapkan salam, ketika mau uluk salam, kalian mau sambutan, mau ceramah, itu tidak disunahkan baca bismillah dulu, ya. Tidak disunahkan baca bismillah. Kenapa tidak disunahkan? Karena assalamualaikum, assalam itu adalah asma Allah yang ada dalam asmaul husna, ya kudus, ya salam. Apa artinya salam? Yang maha memberi keselamatan. Maka ketika membaca assalamualaikum itu tidak disunnahkan diawali dengan bismillah. Jadi tidak harus bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak sunnah. Lalu sunnahnya bagaimana? Sunnahnya kalau mau baca bismillah setelah membaca salam, ya. Jadi ketika baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in. Baru baca bismillahnya setelah baca salam. Itu sunnahnya. Kalau sebelum salam itu bukan sunnah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang baca bismillahnya sebelum salam? Salah apa tidak? Tidak salah, namun kurang tepat, ya. Tidak salah namun kurang tepat. Yang tepat adalah membaca bismillahnya setelah membaca assalamualaikum. Paham ya? Kalau kata Pak Eka bagaimana? Kalau ada yang baca bismillah sebelum salam, itu kata Pak Eka belum punya ijazah pesantren, ya. Jadi ngajinya belum tamat, ya. Menyantren,
cuma belum tamat. Nah, ini makanya sebelum baca assalamualaikum tidak usah baca bismillah. Kalau ada yang baca bismillah, jangan disalahkan, ya. Ingat, jangan disalahkan. Kenapa? Karena sekarang jadi tren. Jadi di kalangan pejabat-pejabat pemerintah, terutama Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Bupati, kadang. Jadi ketika salah baca bismillah dulu itu kurang tepat, ya. Jadi yang tepat itu baca bismillahnya setelah apa? Setelah baca assalamualaikum. Paham ya? Ini kalian nih mau muhadharah, mau jadi MC, mau ceramah, mau salahul Quran, nanti baca bismillahnya setelah baca salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru baca bismillah, alhamdulillah, atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baca bismillahnya setelah baca assalamualaikum. Paham kan? Paham ya? Itu diantaranya pengecualian yang tidak dianjurkan baca bismillah di awal. Kemudian yang ketiga, kenapa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena jarian ala sunnanis salafis shalih, mengamalkan atas amal ulama tauladan. Jadi para ulama terdahulu, ulama soleh itu selalu mengawali segala kegiatannya dengan bismillah. Mau nulis kitab baca bismillah, mau ngaji baca bismillah, mau makan pun baca bismillah, mau minum pun baca bismillah, mau jalan pun baca bismillah. Jadi segala sesuatu awalnya dengan bismillah. Ada sebuah kisah, ya, ada seorang istri yang solehah, namun suaminya ini suka mabuk-mabukan. Suaminya orang fasik. Ini suaminya selalu merasa terganggu ketika istrinya ini selalu membaca bismillah. Istrinya kalau mau masak, menyetrika apa masak? Menyetrika kompor. Ketika mau menyetrika kompor baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau masukin sayuran baca bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu selalu mengucapkan bismillah. Ini suaminya kenapa? Suaminya merasa terganggu. Kenapa istri saya ini bentar-bentar bismillah, bentar-bentar bismillah. Akhirnya suatu saat suaminya ingin tahu apa ini, istrinya selalu baca bismillah. Jadi suaminya suatu malam dia mau keluar. Ketika mau keluar, menitipkan dompet kepada istrinya. Dompet dikasih sama istri. Nih dompet saya, simpan ya. Tolong simpan dong dompetnya di lemari. Ketika mau ngambil dompet, baca apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Dipegang tuh dompet. Ketika mau buka lemari, baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau nyimpan dompet pun baca bismillahirrahmanirrahim. Suaminya keluar. Ketika suaminya keluar melihat istrinya di dapur lagi masak. Kemudian suaminya masuk lagi ke kamar tanpa sepengetahuan istrinya. Akhirnya ngambil dompet yang disimpan istrinya diambil. Ketika diambil, dibuang ke dalam sumur. Tahu sumur? Ya, ke dalam sumur dibuang. Kemudian udah suaminya keluar. Ketika pulang malam, nanyain kepada istrinya, mana dompet saya? Ya, kata istrinya itu disimpan di mana? Di
di lemari. Coba tolong ambilkan. Ketika mau buka lemari, baca apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, ambilkan tuh dompet di mana? Di dalam sumur. Itu dompet yang tadinya dalam sumur ada lagi di dalam lemari. Itu keutamaan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini sangat luar biasa karena seluruh isi Al-Quran itu terkumpul keutamaannya di dalam rangka Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu fadilah membaca Bismillah. Maka kalau kita hidupnya ingin berkah, ingin selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, awali segala kegiatan, segala aktivitas kita dengan membaca apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ditambahkan sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita ini selalu berkah, hidup kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita selalu berkah, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma kama yanbaghi min jalalihi wa karim 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna 'ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma armina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan barakatan tayyiban mutayyiban wasi'an wa lisanan dhakiran wa 'ainan mutadammi'an wa du'an masmu'an wa nafsan musbi'atan wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yurfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'ainin la tadma'u wa du'ain la yusma'u wa udhun la tasma'u wa nafsin la tashba'u. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.